Mengapa penting membincangkan disabilitas di desa? Pertama, desa itu merupakan unit terkecil pemerintah Republik Indonesia. Desa memiliki otonomi untuk mengurusi masyarakat dan hal-hal yang mampu diurusi dalam skala desa. Disabilitas dan difabel merupakan isu yang selama ini tidak menjadi prioritas dalam pembangunan desa, khususnya dalam rentang waktu kalau kita mau mulai sejak Indonesia merdeka ya, dalam pembangunan desa, dan membuat difabel menjadi rentan karena tidak menjadi prioritas. Lalu belakangan mulai muncul atau menggeliat praktek pemberdayaan difabel desa dan penguatan kapasitas pemerintahan desa inklusif. Tadi Mbak Lulu sudah menceritakan bagaimana geliat itu ada di Situbondo, dan bukan hanya di Situbondo, di tempat-tempat lain, bahkan di timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan, di Sulawesi Selatan, bahkan di Sumatera juga itu muncul geliat-geliat itu. Dan sebagian besar difabel itu tinggal di perdesaan. Nah, desa sebagai ruang pertarungan kekuasaan. Jadi saya mengasumsikan bahwa desa itu adalah ruang politik. Itu dia bukan ruang kosong. Desa selama ini menjadi ruang pertarungan kekuasaan, entah kekuasaan antara negara dan masyarakat adat, kekuasaan antara masyarakat adat dan perempuan, atau perusahaan korporasi dengan penduduk setempat, atau pertarungan antara sistem pemerintahan ala desa dengan sistem pemerintahan model lain. Kalau desa itu kan dalam teori pemerintahan merupakan praktek pemikiran Jawa ya, yang kemudian digunakan secara serempak di seluruh Indonesia, padahal di bagian lain di Indonesia ada juga sistem pemerintahan lokal yang seperti nagari, kampung, gampong di Aceh, Wanua di Sulawesi dan seterusnya. Nah ini jadi sudah lama desa ini menjadi ruang pertarungan politik. Nah dalam konteks kehidupan difabel itu, rentannya difabel di desa adalah karena lemahnya kuasa difabel atas warga non difabel. Ya tadi kita sudah diberikan bagaimana difabel itu menjadi rentan. Mulai dari istilah-istilah yang kalau saya sebut mencacatkan difabel. Jadi dulu istilah difabel itu adalah penderita cacat di zaman Soekarno. Kemudian muncul istilah ketunaan, tunanetra, tunarungu dan seterusnya. Sebuah upaya penghalusan kata, istilah Orde Baru pada saat itu, atau eufemisme kekuasaan. Lalu kemudian menjadi penyandang cacat. Lalu kemudian dilawan oleh istilah difabel. Lalu muncul beragam istilah-istilah lain, anak berkebutuhan khusus, orang yang pernah mengalami kusta, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bahkan di tingkat masyarakat juga muncul istilah-istilah seperti pengkor, pengong, petok, wong ciri, orang kurang seon, dan berbagai jenis labelisasi terhadap difabel yang membuat posisi mereka makin rentan. Saya menyebut itu sebagai stigmatisasi difabel atau proses pencacatan yang terus-menerus disematkan baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Jadi padahal secara teleologis atau secara teologis misalnya, konsep kecacatan itu tidak cocok untuk diterapkan di manusia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan adalah melemahkan mental ya Pak. Ya, jadi istilah-istilah pelemahan itu berdampak pada diri difabel dan betul-betul menjadi lemah. Tapi kan kemudian belakangan ada perlawanan. Nah, dua pendekatan yang cukup yang mendasari, saya menyebutnya ableism. Jadi kalau moto saya tadi adalah stop ableism. Ableism itu adalah seperti ideologi yang kemudian diterapkan oleh orang-orang able terhadap the disable. Dia seperti rasisme, dia seperti kolonialisme. Jadi
diterapkannya satu ideologi namanya ableism untuk kemudian melemahkan disable atau orang disabilitas. Nah, dasarnya adalah moral. Moral itu maksud saya ada perlakuan-perlakuan yang didasarkan oleh pendekatan moral. Ada orang yang mengalami kegilaan, misalnya di desa disebut, oh kamu mengalami kutukan atau kamu melanggar tabu sehingga kamu dapat ujian atau kutukan, itu dosa masa lalu. Kamu pacaran di makam kemudian dapat teguran dari mbah leluhur misalnya, itu perlakuan-perlakuan seperti itu jadi disematkan. Atau pendekatan medik, difabel itu orang sakit, dia tidak mampu. Kamu mau urus SIM, kalau kamu tuli nggak bisa, kamu sakit. Kamu mau penerbangan itu tidak bisa, kamu sakit, harus bertanda tangan surat keterangan sedang sakit. Dan bahkan Gus Dur, Abdurrahman Wahid itu juga dicekal oleh KPU, dihadang keinginannya untuk menjadi presiden hanya karena keputusan Ikatan Dokter Indonesia mengatakan mata Gus Dur itu tidak sehat dan berpotensi tidak bisa menjalankan fungsi kepresidenan. Nah, pendekatan-pendekatan medik itu yang terlalu yang terlalu masuk kehidupan difabel membuat difabel mengalami hambatan. Mau urus PNS harus ada surat keterangan sedang sakit. Begitu mengurus surat keterangan sedang sakit, semua yang difabel disebut sakit. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kekuasaan pengetahuan the able people yang kemudian mendiskreditkan the disabled people. Tapi muncul perlawanan. Orang-orang seperti PPDIS, Situbondo, maupun organisasi-organisasi disabilitas di sana, organisasi-organisasi masyarakat sipil terus melakukan perlawanan dengan menggunakan pendekatan sosial, bahwa kecacatan itu ada di luar diri seseorang. Desain sosial, desain infrastruktur, desain arsitektur yang tidak akses, desain masjid yang tidak akses bertangga-tangga, membuat jemaah yang berkursi roda tidak bisa ke masjid. Desain pendopo desa yang berundak-undak membuat orang yang mengalami disabilitas tidak bisa datang rapat dan sebagainya. Teman-teman pendamping desa mendesain sistem pertemuan yang tidak akses, ada tuli tapi tidak bisa menyediakan ruang penerjemah bahasa isyarat, itu berkontribusi juga menambah kerentanan difabel. Desain pembangunan, desain macam-macam sistem pendidikan yang semuanya ableist, yang semuanya menafikan keberadaan kemampuan lain dalam belajar dan sebagainya, membuat anak-anak difabel akhirnya harus sekolah di sekolah luar biasa, dan itu mengalami segregasi berpuluh-puluh tahun sampai kita yang normal, dikatakan normal dalam tanda kutip ini, tidak pernah bergaul dengan difabel, bahkan sudah kuliah misalnya, karena memang ada segregasi, ada pemisahan-pemisahan. Nah, kemudian ketika kuasa kekuasaan disabled people ini bekerja di desa, maka terjadi kerentanan itu. Banyak difabel itu tidak terdata sebagai warga dengan memiliki NIK. Banyak difabel disembunyikan dan diabaikan, mengalami pengurungan, mengalami pemasungan, ada overprotective dari keluarga, tidak boleh ke sini karena macam-macam alasan. Kemudian difabel tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk beraktivitas dan berpartisipasi. Kemudian terjadi pengabaian difabel dalam tata kelola pemerintahan desa. Akhirnya kualitas difabel menjadi sangat rendah, mengalami komorbiditas. Komorbiditas itu ada penyakit tahunan yang tidak sembuh-sembuh. Kalau orang dengan gangguan kejiwaan tidak ada psikolog, tidak ada psikiater di desa, mau ke kabupaten juga tidak ada, sehingga harus ke kota provinsi, dan di kota provinsi ternyata perlakuan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan itu bisa meratakan. Semua dihantam dengan obat penenang skala tinggi, dan akhirnya ternyata merugikan orang dengan gangguan kejiwaan yang ada di desa-desa. Nah, jadi ada banyak sekali kerentanan difabel yang saya yakin para pendamping desa tahu atau pernah menemukan bagaimana stigma terhadap difabel itu ada, bagaimana mitos yang menghinakan terhadap difabel ada, bagaimana mereka terjerat hutang, bagaimana mereka tidak mendapatkan layanan medik yang setara, bagaimana kemampuan berusaha mereka jadi minim karena tidak terakses oleh modal QB, tidak ada PKH dan seterusnya. Desain rumah mereka yang tidak akses,
orang buta tidak punya tongkat putih, orang polio tidak punya kursi roda, kemudian dukungan keluarga juga rendah, dukungan sosial juga minus, dukungan negara sangat terbatas. Ya, tapi sekarang mulai banyak aturan-aturan ya, sudah ada konvensi hak-hak penyandang disabilitas, undang-undang penyandang disabilitas, turunannya ada 8 peraturan pemerintah, sudah ada rencana aksi nasional penyandang disabilitas, di tenaga kerjaan mulai muncul unit layanan disabilitas, di proses peradilan juga begitu, sistem sekolah inklusi mulai diperkenalkan, dan seterusnya. Ini ada perbaikan-perbaikan, dan itu harus kita akui sebagai kemajuan di negara ini. Dan kemajuan itu tidak lepas dari peran organisasi difabel yang ada di daerah-daerah maupun ada di tingkat Jakarta misalnya atau di pusat. Juga seperti Mbak Lulu tadi sampaikan, di desa mulai ada kelompok difabel desa, self-help group, atau dengan bermacam-macam nama. Itu juga satu kemajuan yang bisa kita bisa kita adopsi atau tiru di desa-desa di mana kita bekerja. Nah, ya, kalau sebenarnya disabilitas itu adalah kelompok rentan terbesar yang ada di Indonesia. Dia adalah the largest minority di Indonesia. Kata mainstreaming bahkan itu berasal dari pergerakan difabel. Mainstreaming itu artinya pengarus utamaan. Pengarus utamaan dalam konteks difabel yang selama ini terpinggirkan dia harus utamakan. Leave no one behind juga itu berasal dari gagasan pergerakan difabel. Dan isu disabilitas di sini tidak tunggal. Dia bisa bertemu dengan isu seksualitas, dia bisa bertemu dengan isu gender, bisa bertemu dengan isu desain, bisa bertemu dengan isu masyarakat adat. Dan ya, seharusnya ketika bicara inklusi itu kita harus pahami adanya interkoneksitas antara berbagai konsep. Jadi ada keterkaitan. Disabilitas dan ajaran agama itu membuat misalnya NU mengeluarkan fikih disabilitas. Sehingga sekarang ini yang dianggap berdosa ketika dia difabel tidak pergi ke masjid itu bukan difabelnya, tapi kalau bisa jadi pengurus masjidnya berdosa karena mendesain masjid yang tidak akses. Jadi bukan lagi ya. Jadi ada pertemuan-pertemuan ajaran maupun konsep dari inklusi ini. Demikian.